Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Adim. Saya akan mempresentasikan tentang konsep desain grafis bersama teman saya yaitu Muhammad Yusuf dan Muhammad Novan. Oke, langsung saja ke pengertian. Konsep desain grafis adalah mempunyai tiga kata yang berbeda, di mana tiga kata tersebut mempunyai artian yang berbeda. Sebelum ke slide yang selanjutnya, kita akan mempresentasikan satu persatu tentang konsep desain dan grafis, yaitu tentang konsep terlebih dahulu yang akan dipresentasikan oleh Muhammad Novan. Yang kedua, tentang desain yang akan dipresentasikan oleh Muhammad Yusuf, dan yang terakhir tentang grafis dan kesimpulannya akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Oke, langsung saja ke slide yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novan. Saya akan mempresentasikan apa itu konsep. Konsep adalah suatu gambar dan suatu gambaran ide, pengertian, gagasan atau istilah yang digunakan untuk mengabstraksikan suatu objek, untuk mengklasifikasikan suatu peristiwa sehingga dapat dipahami. Kehadiran konsep itu penting sebab ini akan mempermudah aktivitas penalaran dari berbagai kejadian yang abstrak. Adapun juga konsep dibagi jadi 4, yaitu konsep kognitif. Konsep ini membuat seseorang menjadi lebih tahu atau lebih paham mengenai suatu yang ditunjukkan oleh konsep tersebut. Kedua, fungsi evaluatif. Dengan mengetahui konsep, dalam membuat konsep terdapat proses evaluatif, yaitu proses yang dilakukan manusia dalam menentukan nilai. Dengan mengetahui konsep tersebut, seorang dapat menilai atau membedakan antara konsep satu dengan yang lain. Ketiga, konsep operasional. Dalam proses ini dibutuhkan suatu dasar yang kuat untuk melakukannya. Dengan adanya konsep ini, kita akan menjadi lebih efektif, cepat, praktis, dan efisien. 4. Konsep komunikasi. Konsep komunikasi dimasukkan agar antara dua orang atau lebih yang berkomunikasi memiliki konsep yang sama, sehingga akan memberikan pengertian yang sama pula kepada seseorang tersebut. Katanya, komunikasi akan membuat menjadi lebih efektif dan menjelaskan gagasan atau ide suatu yang akan dikomunikasikan. Contohnya itu seperti kita mau membuat sesuatu seperti rumah. Jadi kita akan membuat konsep bagaimana rumah tersebut yang akan kita buat. Seperti ada kolam renang atau apalah gitu. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf. Baik, saya akan mempresentasikan desain. Desain adalah rencana atau rancangan yang dilakukan sebelum pembuatan suatu objek sistem, komponen atau struktur yang berfungsi untuk memiliki nilai, tambah dan bermanfaat bagi orang lain.
Desain ada manfaat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dibagi menjadi 5. 1. Mempercepat proses kerja. Suatu pekerjaan dapat dipersingkat dengan menggunakan desain grafis, misalnya proposal. Tetapi dengan menggunakan desain grafis akan dipersingkat dengan membuatnya dalam membentuk gambar atau kurva. Dapat menyampaikan pesan dalam bentuk grafis. Untuk sebuah pesan dalam bentuk sebuah karya seni desain grafis, ini dapat dilakukan dengan mengikuti kursus desain grafis yang terpercaya agar pesan yang tercipta dapat disampaikan kepada masyarakat. Tempat mengekspresikan perasaan. Setiap orang pasti memiliki perasaan yang terkadang sulit untuk diungkapkan. Setelah belajar desain grafis di sekolah, baik dengan Photoshop atau aplikasi Adobe lainnya, kamu bisa mengungkapkan perasaan dalam bentuk grafis. 4. Menghasilkan gambar yang lebih indah. Gambar yang dihasilkan melalui jepretan kamera maupun hasil karya tangan tidak selalu menghasilkan gambar yang diinginkan. Dengan sentuhan desain grafis, gambar akan lebih menarik dan indah dipandang. 5. Bisa menghasilkan uang dengan desain yang telah dibuat. Akan memiliki nilai berharga. Bayangkan saja logo perusahaan yang dibuat dari aplikasi desain tidak hanya bernilai ratusan ribu, bahkan ada yang lebih bernilai puluhan atau ratusan juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang grafis, di mana teman-teman saya sebelumnya sudah menjelaskan tentang konsep dan desain. Langsung saja, grafis sendiri adalah bentuk suatu komunikasi, rancangan visual yang dibentuk dengan menggunakan kombinasi koordinat titik dan garis sebagai media untuk menyampaikan sesuatu informasi secara efektif. Biasanya grafis sendiri sering digunakan di banyak perusahaan guna untuk menyampaikan sesuatu informasi, guna untuk mencari titik-titik di mana target market mereka pada kisaran tertinggi. Contoh misalnya menganalisis harga pasar, contohnya di situ bisa menggunakan koordinat titik dan garis sebagai media untuk menyampaikan sesuatu informasi secara efektif. Fungsi dari grafis tersebut adalah sebagai bentuk ekspresi yang dikaryakan menggunakan suatu tulisan atau dengan media cetak yang lainnya. Fungsi dari grafis tersebut ada berbagai macam, contohnya seperti yang sering kita dengar tentang seni grafis dan desain grafis. Seni grafis tersendiri contohnya yaitu seperti halnya membuat batik. Membuat batik sering banyak digunakan menggunakan media tulis tangan. Itulah yang dinamakan contoh seni grafis. Sedangkan desain grafis banyak digunakan contohnya untuk membuat banner atau membuat slogan untuk mempromosikan sesuatu produk guna untuk mempermudah penyampaian kepada konsumen, contohnya. Itulah penjelasan tentang saya apa itu grafis dan bagaimana fungsinya. Terima kasih. Langsung saja ke slide selanjutnya. Oke, kita sudah sampai di kesimpulan, di mana kesimpulan dari ketiga kata tersebut yaitu konsep desain grafis adalah inti dari ide atau gagasan pada suatu perancangan yang sudah dijelaskan melalui sketsa gambar yang sudah tertulis. Jadi konsep dan desain grafis tersebut contoh ketika membuat suatu bangunan, tentunya kita sudah membuat konsep desain dan grafisnya.
Contohnya konsepnya mau buat bangunan kayak apa, desainnya mau dibuat kayak apa, sedangkan grafiknya ya apa gitu. Contohnya membuat kos-kosan lah, konsep udah ketemu mau buat konsep kos-kosan misalnya, terus desainnya mau buat kayak apa, contohnya itu butuh desain terlebih dahulu gitu. Terus grafisnya tempat contohnya di daerah tersebut tentang grafisnya gimana. Di situ banyak yang kalau seumpamanya dibuat kos-kosan, apakah banyak yang bertempat tinggal di sana, apa sekiranya menguntungkan atau tidak, itu sudah ditemukan terlebih dahulu melalui grafis. Oke, berikut adalah daftar pustaka. Daftar pustaka ini di sini adalah daftar pustaka yang menjadi tempat situs referensi dari presentasi yang sudah kita jelaskan. Oke, begini saja. Terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada kata yang keliru atau penjelasan kami yang kurang banyak dimengerti. Ini adalah suatu presentasi pertama saya melalui media online. Mohon dimaklumi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.